Semangat inovasi. Kita bertemu lagi dengan saya, Mardani. Nah, pada video ini saya akan melanjutkan diskusi kita atau penjelasan mengenai kalau tadi tentang layer-layer dari data analitik. Nah, sekarang kita ingin melihat apa sebenarnya yang dimau dan yang ingin ditunjukkan oleh setiap jenis analitik tadi. Nah, kita akan mulai dari descriptive analytic. Descriptive analytic maunya adalah untuk menjawab atau menunjukkan apa yang terjadi saat ini dengan organisasi kita atau usaha yang kita lakukan dalam bisnis kita. Maka di sini pertanyaan kuncinya adalah what's happening in my business, ya. Nah, tipe dari descriptive analytic ini biasanya komprehensif. Jadi statistik yang komprehensif. Jadi bukan sekedar mean, median, dan modus, tapi juga semua statistik kuantitatif yang dihasilkan oleh descriptive analytic dikeluarkan. Dan biasanya ini menggunakan data yang sifatnya akurat dan data yang real, yang sedang berjalan, atau live data. Nah, ini akan menjadi sangat efektif apabila kita kemudian sampai menghasilkan visualisasi. Nah, ini deskriptif. Jadi orang akan terlihat. Makanya jangan heran di sekitar kita, kalau misalnya ada suhu ruangan, maka termometer digital kita ketika suhunya panas akan relatif menunjukkan angka dengan warna merah. Nah, itu adalah salah satu ciri atau salah satu bentuk implementasi dari descriptive analytic untuk suhu. Tentu saja kalau katakan nanti melihat dashboard yang lainnya lebih kompleks, nanti akan terlihat yang lain juga jenisnya. Yang kedua adalah diagnostik. Diagnostik ini mempertanyakan setelah tadi apa yang terjadi, sekarang ditanya why is happening, kenapa ini terjadi. Nah, untuk menjawab kenapanya ini, maka diagnostik analitik biasanya menyediakan kemampuan untuk melakukan drill down atau detailing terhadap data yang muncul tadi, sehingga kita diarahkan pada data yang menunjukkan root cause-nya atau puncak masalahnya. Nah, ini mendukung teori saya dulu yang membahas tentang piramida problem. Kita masih ingat ya. Nah, kemudian juga ini membuat kemampuan kita untuk mengisolasi semua informasi yang satu sama lain terpengaruh, sehingga kita jadi bisa menyeleksi mana sebenarnya variabel dari data itu yang paling berpengaruh dan paling kuat. Nah, ini yang menjadi menarik dari diagnostik. Ini layaknya dokter, maka akan yang kita lihat bukan hanya keluhannya, tetapi apa sebenarnya terjadi. Maka seringkali kita diminta untuk medical check up. Setelah itu kita akan ketahuan variabel apa saja di faktor kesehatan kita yang mempengaruhi kondisi yang kita komplainkan atau kita keluhkan kepada dokter. Nah, itu dia. Nah, kemudian yang berikutnya adalah prediktif. Prediktif ini menjawab pertanyaan what's likely to happen. Nah, biasanya ini diskusinya mengenai strategi bisnis yang harus dilakukan secara konsisten setiap saat, sehingga kita punya kemampuan memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Biasanya menggunakan historical pattern atau data-data yang mencerminkan model yang terjadi di masa lalu. Apa yang terjadi kalau kita menggunakan strategi semacam ini di masa lalu, apa hasilnya? Kemudian itu dijadikan sebagai model. Saya pikir pengalaman-pengalaman masa lalu itu membuat kita punya modeling atau punya model terhadap sesuatu yang akan terjadi ke kita. Nah, biasanya ini digunakan dengan menggunakan spesifik algoritma tertentu ya. Nah, kemudian dari situ dengan prediktif itu kita bisa melakukan pengambilan keputusan secara otomatis berbasis algoritma tadi. Nah, yang terakhir adalah analytic prescription, yaitu sebuah analisis yang memprovide kita untuk menjawab what do I need to do. Jadi ini lebih kepada action-nya apa setelah kita berhasil memprediksi. Biasanya prescription ini memberikan hasil tentang recommendation action atau rekomendasi aksi-aksi lanjutan yang didasarkan pada strategi tertentu untuk menjawab tadi kondisi-kondisi yang sudah diprediksi. Nah, sehingga nanti kita bisa memiliki kemampuan merekomendasikan sebuah strategi-strategi yang advance untuk keperluan yang spesifik. Nah, inilah sebenarnya core purpose dari masing-masing analitik. Nah, sehingga ketika kita punya case, rekan-rekan sekalian, tips saya adalah sesuaikan dulu dengan apa kebutuhan dari problem itu, sehingga kita pas mengimplementasikan analitik yang diperlukan. Tetapi dalam satu hal, ketika kita punya problem yang kompleks, terkadang kita harus tidak bisa langsung menemukan solusinya di preskriptif.
memang kita harus melakukan analitik secara berurutan dari deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif. Yang layaknya dokter atau profesi yang lain yang membutuhkan analisis yang sangat detail dan penuh kehati-hatian, maka kita wajib melakukannya secara berurutan. Nah, ini yang menjadi penting dalam data analitik, karena dengan kita mengetahui frame ini atau konsep cara berpikir ini, memudahkan kita nanti untuk menghadapi data analytics dengan berbagai macam kebutuhan. Selalu semangat, dan saya mendoakan teman-teman berhasil mempelajari ini dan menjadi data scientist yang handal. Kita bertemu di video berikutnya. Semangat inovasi!